Tapi ada juga nih beberapa public speaker ataupun seorang pembicara dengan durasi waktu yang cukup lama, katakanlah 30 menit, 1 jam ngomong. Tapi kenapa ya kok nggak kerasa? Kok udah selesai sih pembicaranya ngomong? Series belajar public speaking, bicara makin pede, persembahan dari Speak Project. Bareng aku, Sandika Dewi, selaku founder dan juga CEO Speak Project. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar public speaking dengan menerapkan rumus 3V. Ada yang tahu rumus 3V itu apa? Oke, rumus 3V dalam public speaking itu ada vokal, V yang pertama, V yang kedua adalah visual, dan V yang ketiga adalah verbal. Sebenarnya sih ini urutannya bebas ya. Yang penting ada vokal, ada verbal, ada visual. Kita akan mulai pembahasan dari V yang pertama, yaitu vokal. Dalam vokal public speaking atau dalam public speaking kita harus banget belajar teknik vokal. Jadi nggak cuma penyanyi aja yang belajar teknik vokal, bahkan seorang public speaker atau kita kalau misalnya pengen belajar public speaking, kita diajarin teknik vokalnya. Nah, vokal dalam public speaking itu apa aja sih yang harus kita pelajari? Yang pertama ada namanya artikulasi, yang kedua ada namanya intonasi, yang ketiga ada namanya speed. Nah, 3 hal ini menjadi dasar kita untuk memperbaiki atau mengolah rasa, mengolah vokal kita. Kita mulai dari artikulasi terlebih dahulu. Artikulasi ini adalah kejelasan kata. Bagaimana kita bisa mengucapkan huruf dan kata atau kalimat sejelas-jelasnya. Tekniknya adalah kita harus membiasakan ketika kita berbicara di depan atau kita berbicara dengan lawan bicara kita, mulutnya dibuka seperti ini. Coba deh bedain kalau aku lagi bilang selamat pagi, yang kedua selamat pagi. Sama-sama ngucapin selamat pagi, tapi lebih jelas yang satu atau yang dua? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, setelah artikulasi kita belajar juga tentang intonasi. Intonasi ini adalah nada-nada ketika kita berbicara. Jadi kalau teman-teman nih suka banget dengerin lagu-lagu aransemen, lagu-lagu misalnya banyak banget kan sekarang itu musisi-musisi baru yang suka nge-cover lagu-lagu. Nah, itu lagunya sama, liriknya sama, tapi aransemennya musiknya bisa berbeda. Nah, itu kan juga nadanya mereka beragam, sama halnya dengan kita berbicara. Kita pun juga bisa menerapkan nada-nada yang beragam. Kenapa? Dengan intonasi yang beragam, maka kita akan memberikan kesan yang positif ke audiens kita. Dan gak nyebabin boring kalau misalnya kita lagi ngomong. Coba deh perhatiin, kadang-kadang kalau kita misalnya dalam rapat atau presentasi di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ada orang yang presentasi ngomongnya tuh cuma sebentar, tapi rasanya kok kayaknya lama banget. Nah, bisa jadi dia nggak nerapin namanya intonasi. Tapi ada juga nih beberapa public speaker ataupun seorang pembicara dengan durasi waktu yang cukup lama, katakanlah 30 menit, 1 jam ngomong. Tapi kenapa ya kok nggak kerasa? Kok udah selesai sih pembicaranya ngomong? Padahal nggak kerasa nih udah 1 jam gitu kan. Nah, itu dia bisa jadi menerapkan metode storytelling, salah satunya menerapkan teknik vokal yang baik dan benar. Selain artikulasi, intonasi. Dan yang ketiga, speed. Nah, speed ini disebut dengan kecepatan. Kita berbicara dengan lawan bicara kita, dengan audiens kita, tentunya ritmenya berbeda-beda. Kalau kita berbicara, misalnya kita presentasi, kita nggak mungkin ngomongnya cepet-cepet. Kenapa? Karena kalau kita ngomong dengan speed yang sangat cepat, maka audiens tidak akan menerima key message. Key message itu apa? Key message itu adalah kata kunci, pesan yang di highlight gitulah ya, istilahnya itu kayak pesan utamanya apa nggak dapat. Tapi beda cerita kalau misalnya kita dengerin penyiar radio ketika dia opening itu pasti dia dapat arahan dari produsernya bisa less than 1 menit atau kurang dari 1 menit. Karena apa? Karena beda treatmentnya. Tujuannya adalah untuk menghibur. Beda ceritanya kalau kita lagi presentasi. Beda ceritanya juga kalau kita lagi lihat presenter pembawa acara berita di televisi. Speednya pun berbeda.
Jadi mesti diperhatikan. Oke, kita samain persepsi ya teman-teman. Aku anggap teman-teman yang lagi nonton video ini adalah teman-teman beginner, teman-teman pemula yang lagi belajar public speaking. So, kecepatannya atau speednya ketika presentasi ngomongnya jangan cepet-cepet, harus pelan-pelan mengikuti ritme. Contohnya kayak gini, misalnya kita lagi presentasi satu temanya misalnya tentang pentingnya sosial media atau sisi positif dari sosial media. Aku kasih contoh ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya Sandika mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan topik terkait tentang sisi positif dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Sosial media saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi seluruh insan, tidak hanya pelajar ataupun mahasiswa, bahkan seorang profesional ataupun para pelaku usaha itu memanfaatkan sosial media. Sosial media kita bisa katakan sebagai salah satu tools kita, membantu kita untuk berkomunikasi dengan khalayak luas. Nah, jadi kalau tadi misalnya di awal kita ngomongnya nggak usah terlalu cepet-cepet dan kita kasih tahu sebenarnya key message apa sih yang mau kita sampaikan gitu ya. Nah itu tadi contoh kalau misalnya kita presentasi dengan speed yang standar, nggak yang terlalu cepat tapi nggak terlalu lambat juga. Nah itu tadi dia poin pertama, vokal dalam public speaking. Ayo coba kita sama-sama ulang ya. Vokal dalam public speaking ada apa aja? Ada 3 hal yang harus kita kuasai. Ada artikulasi, ada intonasi, dan juga ada speed. Sekarang kita akan beranjak ke V yang kedua ya. V yang kedua ini kita akan ngebahas tentang visual. Oke, jadi visual ini tuh apa yang terlihat oleh eye contact atau apa yang terlihat oleh lawan bicara kita, audiens kita. Ini semua yang saya gunakan jilbab, baju, ini adalah visual. Bagaimana cara saya berpenampilan, kemudian bagaimana tangan ini bergerak, itu bagian dari visual. Jadi kalau kata kerennya itu adalah non-verbal communication. Nah, sebagai informasi juga bahwa komunikasi itu ada 2 jenis nih teman-teman. Yang pertama verbal communication, yang kedua non-verbal. Nah, non-verbal ini disebut dengan visual. Jadi gampangnya adalah kita komunikasi secara visual tuh kita akan dilihat bahasa tubuh kita itu masuk dalam visual. Baju yang kita pakai, ekspresi yang kita tunjukkan itu masuk dalam visual. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga. V yang ketiga. Yang ketiga ini bicara tentang verbal. Verbal itu ada 2, melalui ucapan dan tulisan. Jadi gimana nih cara kita berbicara di depan banyak orang, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan 2-3 orang audiens atau kelompok kecil, kelompok besar, dan lain-lain. Jadi verbal itu ngajarin kita untuk gimana cara kita menyusun struktur-struktur kalimat dari mulai opening, misalnya kemudian ada konten isi, lalu kemudian closingnya seperti apa. Sama di presentasi, kalau misalnya kita lagi melakukan aktivitas public speaking, contohnya presentasi, kita harus bikin struktur. Gimana sih caranya saya nih atau gue pengen presentasi gue tuh menarik di depan banyak orang. Maka kita harus membuat skenario atau kita sebut dengan skrip presentasi. Kita mulai dari openingnya mau kayak gimana, isi kontennya apa saja, berapa lama kita berbicara, closingnya apa saja, lalu summary apa yang akan kita sampaikan kepada halayak luas. Nah, itu tadi dia rumus 3P dalam public speaking. Nanti kayaknya kita seru ya kalau kita bisa mengundang salah satu narasumber di sini, kita ngobrol lebih seru lagi. Dan teman-teman juga boleh kalau misalnya mau komen di bawah ini atau kasih masukan-masukan dan request juga topik-topik apa yang sekiranya cocok nih untuk kita bawain di konten Speak Project channel ini. Nah, segitu dulu dari aku. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Mudah-mudahan video ini berkenan di hati kalian dan mudah-mudahan video ini bisa kasih manfaat. Sebarin video ini seluas-luasnya kalau video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya.